Surah Yasin, surah berapa? 36 saya. Surah Yasin kelompok ayat 1 sampai dengan 12. Beda halamannya kalau di sini ya. Kalau di sini 146. Jilid yang ke-6. Halaman berapa Pak Arif? 440. Sudah ketemu semua? Surah Yasin kelompok ayat 1 sampai dengan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wa ba'd. Hadirin jemaah salat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sementara. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada aktivitas rutinitas kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Syawal yang tentunya harapannya kita semakin tetap menjaga semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan talabul ilm, dengan berusaha membaca, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa diaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua telah di darul akhirah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berada hadir dalam usul syar'i, khususnya jemaah Masjid Al-Waqaf yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan penyakit mereka dan Allah beri kesembuhan kepada mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi maradana wa maradal muslimin اشفيهم فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله. Saudara-saudara kita yang sabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Saudara-saudara kita yang terzalimi, yang kena musibah di mana mereka berada, wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu
mereka serta saudara-saudara kita yang berada di bangsa Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Al-Waqa dan keluarga bermata hijau yang muslim serta kaum muslimin semuanya, wabil khusus saudara-saudara kita yang berada di jihad di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala terima semua amal mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi para syuhada dan menjadikan kuburan mereka menjadi taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'aqim nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yanqa as-sawbu al abyad min al-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa jaran khairan min jarihim wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, pertama kali kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin wa minal 'atiqin wa minal maghfurin bismillah. Amin ya rabbal alamin. Kami pribadi beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita, wabil khusus puasa Ramadan yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi utaqa, orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, sebagaimana tujuan utama dari berpuasa itu adalah agar kita bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, alhamdulillah sekarang kita masuk surah Yasin. Surah Yasin adalah surah yang masyhur sekali di kalangan umat Islam, ya, yang dia termasuk bagian daripada surah Makkiyah. Walaupun ada beberapa pendapat sebagian ayatnya ada yang Madaniyah, tetapi jumhur mufassir mengatakan bahwasanya semua ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Terdiri dari 83 ayat. Surah Yasin ini menjadi sangat masyhur sekali dikarenakan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Kami sebelum masuk saya bacakan beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaannya dan status hadisnya. Yang pertama, surah Yasin disebut dengan jantungnya Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an 10 marrat. Segala sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti ia telah membaca Al-Quran 10 kali. Sekali baca Yasin sama dengan 10 kali baca Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Namun status hadis ini dhaif, ya. Status hadis ini dhaif, panjang lebar dijelaskan di sini. Intinya semua menyatakan, para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah membaca surah Yasin pada orang yang akan mati, ya, sehingga surah Yasin itu akrab dengan orang yang meninggal dunia. Nah, karena memang ada hadis yang menyatakan dari Miqdad bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah surah Yasin pada orang yang hampir mati di antara kalian. Namun banyak yang menyalahartikan di sini, ya, kalimat mautakum itu lafaz mustaraq.
juga ada hadis yang mirip dengan ini, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini hadis yang sahih. Ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalimat mauta di sini adalah orang yang hampir mati. Ya, dia masih sadar. Sehingga perlu dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebab mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu bukanlah perkara yang mudah. Ya. Oleh karena itu seringlah kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sehingga nanti di akhir hayat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Adapun hadis iqra'u yasin ala mautakum ini sepakat juga para ulama atas kedhaifannya. Ya. Iqra'u yasin ala mautakum ini hadisnya dhaif. Kemudian berikutnya juga ada riwayat yang menyatakan bahwa surah Yasin itu kalau dibaca di malam hari, ya, hendaknya dibaca di malam hari dan ketika masuk kuburan. Nah, sehingga banyak kita jumpai orang yang membaca surah Yasin di kuburan. Memang ada juga landasan mereka. Ya. Man qara'a surah Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang senantiasa mendawamkan membaca surah Yasin di malam harinya, maka ia akan mendapati dirinya pada pagi harinya itu sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Jadi baca Yasin di malam hari, paginya dosanya diampuni. Man dawama ala qira'atiha kulla lailatin tsumma mata syahida. Bahkan barang siapa yang mendawamkan, mengistiqamahkan membaca surah Yasin setiap malam, kulla lailatin tsumma mata, lalu kemudian ternyata Allah cabut nyawanya, maka ia mata syahida, maka jadi hitung sebagai orang yang mati syahid. Man dakhala al-maqabir fa qara'a surah Yasin khaffafa 'anhum yawma idin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk kuburan dan membaca surah Yasin, maka pada hari itu akan diringankan siksa mereka para penghuni kubur dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita baca surah Yasin di dalam kuburan, ya, orang yang ada di kuburan itu langsung mendapatkan dosanya, lalu kemudian dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang ada di kuburan itu. Nah, namun semua di sini doa. Sanadnya doa yang lebar dijelaskannya tentang kedhaifannya. Kemudian berikutnya surah Yasin itu tergantung niat orang membacanya. Makanya ada orang kalau lagi kesusahan, ya, supaya dimudahkan segala urusannya baca surah Yasin. Sering dianjurkan baca surah Yasin. Apa saja ya kayak kesulitan, kemudian gundah gulana saja baca surah Yasin. Ada riwayat mengatakan Yasin 5 quri'at lahu. Surah Yasin itu tergantung niat orang yang membacanya. Jadi dia memiliki faidah tergantung pada kebutuhan orang yang membacanya. Namun sekali lagi semua hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan surah Yasin itu didhaifkan. Ada yang bahkan sampai la aslalah. Kemudian tidak diketahui asal muasal di sini dari mana. Tetapi semua ini sifatnya targhib, sehingga dalam status pengamalan hadis dhaif itu, ya, di sini para ulama juga berbeda pendapat. Kalau hadis-hadis dhaif itu kaitannya dengan fadilatul a'mal, dengan fadilatul a'mal ada yang mengatakan boleh dilaksanakan. Dengan kata lain, kalau kita baca surah Yasin memang tanpa hadis ini pun kita sudah dapat pahala, ya. Semuanya, semua surah dalam Al-Quran itu kalau kita baca dapat keutamaan. Nah, setidaknya setiap hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau orang mau mengamalkan surah Yasin, membaca surah Yasin, ya silakan saja. Hanya saja kalau untuk mengkhususkan atau meniatkan sesuatu ada fadilah di situ berdasarkan hadis-hadis yang ada ini misalnya, maka ketahuilah para ulama telah mendhaifkan hadis-hadis yang terkait dengan
ya. Jadi kalau membacanya secara umum berdasarkan umuman dalil yang ada yang sudah sahih, ya silahkan saja. Karena hakikatnya surah Yasin ini ya adalah untuk orang yang hidup. Ya, karena memang kalau kita lihat kandungan-kandungan yang ada dalamnya itu justru adalah untuk dipikirkan, untuk kita renungkan bersama selama kita menjalani kehidupan dunia ini. Baik, jadi berbahagia itu sekilas tentang hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan surah Yasin. Yang pertama, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan yang rupiah kita baca dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka bertenaga. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga ada sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Hadirin berbahagia, surah Yasin ini diawali dengan ayat-ayat muqatta'ah, sebagaimana yang telah kita sering jelaskan bahwa ayat-ayat muqatta'ah itu maknanya dan kandungannya wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui pasti. Jadi Yasin, ya dan sin itu dibaca